Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Ibu Yuli ya. Untuk hari ini kita akan belajar di materi baru dengan judul lingkaran. Nah, untuk kali ini, untuk judulnya mungkin kalian tidak mendengar ya, karena di SD pun kalian juga sudah mempelajari untuk materi ini. Tapi mungkin di SD kalian mempelajari tentang luas lingkaran, keliling lingkaran ya. Jadi mungkin kalian tidak kaget untuk materi ini, hanya ada penambahan sedikit. Nah, untuk di materi ini, untuk pertemuan pertama di materi lingkaran ini, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur daripada lingkaran itu sendiri ya. Apa saja unsur-unsurnya bisa kita lihat. Tapi sebelum kita mempelajari unsur-unsur untuk materi ini, saya sudah membuatkan kalian peta konsep supaya kalian tidak kaget untuk pelajaran di bab kedua ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur ya, nanti yang akan saya jelaskan. Nah, untuk pertemuan keduanya, untuk materi ini, kita akan belajar tentang luas dan keliling. Nah, mungkin ini kalian hanya memperdalam tentang perhitungan daripada luas dan keliling lingkaran ya. Serta yang pertemuan ketiga kita akan belajar tentang sudut. Sudut di dalam lingkaran itu terdapat dua, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Nah, di unsur-unsur lingkaran kita juga akan mengenal tentang sudut pusat dan juga sudut keliling pada lingkaran. Baik, selanjutnya kita simak saja langsung ya mengenai unsur-unsur lingkaran itu sendiri. Silakan diperhatikan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, siapa yang tidak tahu ban mobil sama uang logam? Nah, mungkin sebelum Ibu memunculkan gambarnya, kalian sudah membayangkan terlebih dahulu bagaimana itu ban mobil dan uang logam. Nah, di sini Ibu telah mencantumkan ada sebuah ban mobil ya, dan uang Rp500, uang pecahan logam. Nah, apabila kita gambarkan menggunakan gambaran biasa, di sini ada gambar A dan gambar B. Nah, gambar A itu mencerminkan daripada gambar dari uang logam, sedangkan gambar yang B itu mengibaratkan adalah sebuah ban mobil itu sendiri. Nah, perhatikan pada gambar B-nya ya nak, dengan seksama, misalnya A, B, C. Nah, di situ di gambar B itu ada tulisan A, B, C. Nah, ketiga itu merupakan 3 titik sembarang pada suatu lingkaran ya, yang berpusat di titik O. Pusatnya yang mana? Pusatnya yang tengah ini, yang titik O ya. Dapat dilihat bahwa ketiga titik tersebut memiliki jarak yang sama. Jadi jarak titik C ke O itu sama dengan jarak titik B ke O dan titik A ke O ya. Nah, dengan demikian lingkaran bisa kita simpulkan merupakan kumpulan daripada titik-titik yang membentuk lingkaran tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Pada gambar B, jarak OA, OB, dan OC itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, jadi anak-anak bisa kita simpulkan ya bahwa lingkaran itu merupakan kurva tertutup ya. Sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut ini disebut dengan jari-jari. Tadi sebelumnya juga saya sudah menerangkan, lingkaran dan titik tertentu ini disebut pusat lingkaran. Garis lengkung tersebut kedua ujungnya saling bertemu, membentuk keliling lingkaran dan daerah lingkaran, atau bisa kita sebut dengan luas lingkaran. Nah, di sini saya sudah menggambarkan ada sebuah lingkaran. Nah, di sini juga di dalam lingkarannya sudah saya garis-garisi yang ada yang bertulisan juring, ada yang bertulisan apotema dan tembereng. Nah, unsur-unsur lingkaran yang pertama itu ada titik pusat. Yang kedua itu ada jari-jari. Yang ketiga ada diameter, keempatnya adalah busur, yang kelima ada tali busur, yang keenam ada tembereng, ketujuh ada juring, 8 apotema, 9-nya adalah sudut pusat, dan yang terakhir adalah sudut keliling. Nah, baik, untuk kita membahas satu-satu, silakan perhatikan slide selanjutnya ya, silakan disimak ya.
Yang pertama kita akan membahas tentang titik pusat. Yang mana itu titik pusat? Nah, di sini titik pusat itu adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Kalau kalian lihat, titik yang terletak di tengah-tengah itu adalah titik O ya. Pada gambar titik O merupakan titik pusat lingkaran. Dengan demikian lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O. Jadi kalau titik pusatnya disebut dengan ada tulisan O-nya di sini atau titik O, itu lingkarannya disebut dengan lingkaran O. Kalau misalkan titik pusatnya kita simbolkan dengan titik A, disebut dengan lingkaran A ya. Kita lihat dari titik pusatnya. Nah, untuk unsur yang kedua itu ada jari-jari lingkaran. Nah, di sini anak-anak pasti sudah pada tahu semuanya. Untuk jari-jari lingkaran itu sendiri kalian pasti sudah tahu dan memahami apa sih itu jari-jari lingkaran ya. Kalau dulu di SD kita belajar tentang jari-jari itu adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian ya, menjadi dua bagian yang disebut dengan diameter. Tapi kalau setengahnya diameter itu disebut dengan jari-jari. Dulu kita SD belajarnya seperti itu ya nak. Nah, di sini juga sama, tidak jauh berbeda dan tidak ada perbedaan. Jari-jari lingkaran itu adalah suatu garis dari titik pusat ya. Tadi titik pusatnya itu adalah O, tadi saya sudah menyebutkan. Pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran. Lengkungan lingkaran itu ya lengkungan yang ada di pinggir-pinggirnya ya. Pada gambar jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis OA, OB, OC dan OD. Jadi kalau untuk OA, OB, OC dan OD itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, unsur yang ketiga ini ada diameter. Nah, kalau diameter adalah garisnya full ya, udah bukan setengah garis lagi. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran ya. Jadi dari ujung ke ujung ini ya, yang melalui titik pusat. Jadi garisnya ini melalui titik pusat. Kalau tadi jari-jari itu mendekati titik pusat, kalau diameter melewati titik pusat. Nah, di sini untuk diameter itu ada garis AB. Untuk garis AB dan CD itu pada lingkaran O merupakan diameter lingkaran tersebut. Nah, garis AB dan garis CD ya. Nah, perhatikan bahwa AB itu sama dengan AO ditambah dengan OB. Ya. Kalau kita mencari diameter lingkaran, nah, diameter lingkaran tersebut perhatikan untuk AB itu adalah AO ditambah OB. Nah, dengan kata lain nilai diameter lingkaran merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Ya, ingat itu. Nilai daripada diameter lingkaran adalah 2 kali daripada jari-jari lingkaran. Nah, untuk unsur yang keempat ada busur. Yang mana nih yang busur? Nah, busur lingkaran ini adalah suatu nama yang mungkin kalian baru mendengar. Oh, ada busur nih. Tapi kalian mungkin pernah dengar ada yang disebut dengan penggaris busur. Nah, kenapa itu penggaris disebut dengan penggaris busur? Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya ya. Busur itu dapatnya dari mana sih? Nah, busur lingkaran itu merupakan garis lengkungan. Nah, jadi lengkungan yang ada di lingkaran itu sendiri itu disebut dengan busur ya. Yang terletak pada lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran dan menghubungkan 2 titik seberang di lengkungan tersebut. Jadi, ini lengkungan AB, AC, CD dengan BD itu adalah busur daripada lingkaran ya. Pada gambar, garis lengkung AC, garis lengkung CB, dan garis lengkung BD merupakan busur lingkaran O. Nah, untuk memudahkan mengingat, Anda dapat membayangkan sebagai busur panah ya, sebagai busur panah. Nah, kalau misalkan kalian melihat ada busur panah nih, kalau kalian pernah main panahan, nah busur lengkungannya itu adalah yang disebut dengan busur. Kenapa dia disebut dengan busur panah? Karena dia memiliki lengkungan. Nah, lengkungan itu yang disebut dengan busur. Yang selanjutnya yang kelima ada tali busur. Kalau tadi kita mempelajari busur itu adalah lengkungannya, nah tali busurnya itu yang apa sih? Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui pusat lingkaran. Nah, jadi bukan adanya di tengah sini ya, tidak ada di tengah sini.
Ya, tidak melalui pusat lingkaran, tidak. Salah kalau melalui pusat lingkaran. Nah, dan tidak melalui pusat lingkaran, tali busur yang melalui pusat lingkaran dinamakan dengan diameter lingkaran. Jadi kalau misalkan ada tali busur yang lewat dengan pusat lingkaran, itu juga bisa disebut dengan diameter lingkaran. Jadi tali busur itu yang mana sih? Nih, garis yang C ke D. Ya, kalau kalian bisa simak garis C ke D. Garisnya ya, garis yang ada di bawah lengkungan CD. Nah, garis ini adalah tali busur. Nah, di sini juga saya sudah menerangkan tali busur lingkaran tersebut ditunjukkan oleh garis CD yang ditunjukkan oleh panah yang tidak melalui titik pusat seperti pada gambar ya. Untuk memudahkan mengingat, Anda dapat membayangkan seperti pada tali busur panah, sama seperti tadi busur, kalian bisa membayangkan tentang tali busur panahan. Baik, unsur yang keenam, untuk yang selanjutnya ada tembereng. Nah, kalau tadi busur, terus yang kedua kita belajar tali busur, nah sekarang tembereng. Tembereng itu yang mana? Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, jadi dia batasannya atau cirinya harus ada busurnya dan talinya. Jadi dalamnya itu disebut dengan tembereng. Nah, yang mana nih di gambar? Pada gambar, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang berwarna merah. Nah, nih tembereng CD namanya. Dibatasi oleh busur CD dan tali busur CD. Jadi tembereng tersebut dari gabungan antara busur lingkaran dengan tali busur lingkaran. Isinya ya, nih yang dimerahkan. Yang dimerahkan, ingat, itu adalah tembereng. Nah, selanjutnya ada poin yang ketujuh dari unsur lingkaran, yaitu juring. Nah, juring ini beda lagi. Kalau tadi tembereng itu dibatasi sama busur dan tali busur, kalau juring ini adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang oleh kedua jari-jari tersebut ya, yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Nah, kalau kita lihat jari-jari tadi kita sudah mengenal ada AO, ada OB, ada OC dan ada OD ya. Nah, dia katanya ini juring ini diapit oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur. Nah, kita cari dua buah jari-jari mana nih yang mengapit, yang saling berapit, yaitu ada AO, ada OB. AO dengan OB ya. Lalu ada tali busurnya adalah busurnya adalah AB. Nah, di sini juringnya yang mana? Juringnya ini adalah yang warna biru nih, yang ada di dalamnya. Kenapa yang ada? Karena dia diapit oleh dua jari-jari ya, yaitu jari-jari AO dan jari-jari OB, serta ada satu busurnya. Nah, pada gambar juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diasir berwarna biru. Nah, yang ke-8 ada apotema. Nah, apa tuh apotema? Nah, kalau kalian melihat atau perhatikan gambar-gambar yang di slide yang slide sebelumnya ya, ini ada sedikit perbedaan. Apa itu perbedaannya? Nah, ini dia. Tadi sebelumnya kita nggak ada garis merah ya, garis warna pink ini tidak ada. Nah, sekarang di unsur yang ke-8 ini ada. Saya tambahkan garis atau garis yang berwarna pink ini hampir kemerahan ya. Apotema lingkaran merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Jadi di sini ada titik pusat, kita hubungkan atau kita garis mengenai tali busurnya. Nah, tegak lurus ya dengan tali busurnya. Nah, coba perhatikan gambar di samping, garis OF. Nah, di sini O. Nah, seharusnya di sini ada F nih. Nah, kita bisa tambahkan di sini ada huruf F. Merupakan garis apotema pada lingkaran O. Jadi yang menghubungkan titik pusat dengan garis tali busur ya. Itu apotema. Nah, kalau misalkan di lingkaran yang sampingnya nih kita mau bikin apotema bisa, tapi kita harus membuat tali busurnya terlebih dahulu. Nah, yang ke-9 ada sudut pusat. Sudut pusat itu apa? Nah, di sini gambarnya berbeda supaya kalian bisa memahami. Nah, ini ada di materi terakhir juga di lingkaran, ada sudut pusat, ada sudut kelilingnya. Mana tuh sudut pusat?
Yang namanya pusat pasti yang utama ya, yang ada di tengah. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Nah, pada gambar di samping garis OA, nah mana nih? OA ini ya. OA dan OB merupakan jari-jari lingkaran yang berpotongan di titik pusat O, membentuk sudut pusat yaitu sudut AOB. Nah, ini dia nih. Ini sudut pusatnya O. Nah, sedangkan AOB itu adalah sudut pusatnya. Nah, ini titik pusat ya. AOB itu disebut dengan sudut pusat. Jadi, garis yang menghubungkan ke titik pusat. Garis dua buah jari-jari yang menghubungkan ke titik pusat. Ya, di sini ada jari-jari AO dan jari-jari BO kan ya, saling berapitan dan berhubungan ke titik pusat. Nah, kalau dia mencapai titik pusat di tengah sini, ya, itu disebut dengan titik pusat atau sudut pusat lingkaran. Nah, sekarang yang terakhir adalah sudut keliling. Kalau tadi kita belajar tentang sudut pusat itu adalah AOB, yaitu dua buah jari-jari yang saling berapit yang dihubungkan ke titik pusat ya. Sedangkan sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur. Jadi ada tali busur nih, ada dua tali busur saling berhubungan ya di suatu titik pada keliling lingkaran. Kalau kita bicara keliling lingkaran berarti di pinggiran daripada lengkungan. Nah, di sini yaitu titik C-nya. Titik C ini merupakan titik kelilingnya. Jadi kalau misalkan ada dua buah tali busur yang saling berapitan dan berhubungan ke titik keliling, itu disebut dengan sudut keliling. Kalau O itu adalah titik pusat, kalau ada titik di pinggiran daripada lengkungan itu disebut dengan titik kelilingnya. Pada gambar, garis AC dan BC merupakan tali busur yang berpotongan di C. Nah, ini di titik C-nya membentuk sudut keliling. Jadi kalau misalkan dia menghubungkannya ke pinggiran lengkungan, itu disebutnya dengan sudut keliling. Kalau ke tengah, kalau ke titik pusat itu disebutnya sudut pusat ya. Nah, jadi untuk kali ini hanya pengenalan tentang lingkaran, unsur-unsur lingkaran. Kalian bisa pahami kembali dan bisa buka bukunya lagi atau bisa menonton video ini berulang-ulang kali supaya kalian tidak lupa ya tentang unsur-unsur lingkaran. Itu ada 10 ya, jangan dilupakan. Nah, terus posisinya ada di mana itu juga jangan dilupakan ya. Terima kasih untuk hari ini yang telah menonton video Ibu untuk materi part 1 di lingkaran. Terima kasih yang sudah join di YouTube ini. Silakan untuk mengerjakan soalnya dengan baik dan benar ya. Tetap Ibu memberikan himbauan agar tetap di rumah, jaga kesehatan terus ya. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah. Mungkin pertemuan kali ini cukup. Kita lanjut ke part yang berikutnya minggu depan. Jangan lupa menonton lagi ya. Jangan sampai absen untuk belajar. Semangat terus belajar. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.